Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Kita mohon juga untuk seluruh umat manusia agar selalu sehat semangat dan selalu terhindar dari segala mara bahaya, terlebih diselamatkan dari virus corona, supaya kita senantiasa di dalam berkat lindungan Tuhan. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami dan mengutus Putra-Mu untuk memulihkan hubungan kami kembali dengan-Mu. Semoga gereja-Mu tetap setia untuk melanjutkan karya keselamatan Putra-Mu itu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, dari cerita Injil yang kita dengarkan, kita mengerti bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu selain untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan-setan, tetapi juga mengampuni dosa. Artinya apa? Artinya yang disembuhkan tidak hanya sakit fisik, tetapi sakit rohani. Ketika kita jatuh dalam dosa dan hubungan kita dengan Tuhan itu tidak baik karena dosa-dosa kita, maka kehadiran Tuhan Yesus menjadi wakil Tuhan, menjadi kehadiran Tuhan untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan, memperbaiki relasi kembali Allah dan manusia yang dirusak karena dosa. Dan itu pula yang akhirnya ditekankan bahwa kita perlu selain mencari keselamatan raga, tapi juga keselamatan jiwa. Dan itu dianugerahkan ketika Yesus
hadir di tengah-tengah kita dengan membawa pengampunan dari Allah kepada kita. Namun seringkali pemikiran kita seperti ahli-ahli Taurat tadi, bahwa manusia itu ya penuh dengan kelemahan, manusia itu penuh dengan dosa, maka tidak bisa mengampuni dosa dan hanya Tuhan sendiri. Ya memang benar, tetapi bahwa anugerah Allah, kehadirannya itu diberikan kepada manusia supaya kita sampai kepada Allah melalui Yesus, itu juga menjadi kebenarannya. Jangan sampai kita seperti ahli-ahli Taurat yang karena pengetahuannya yang banyak berdasarkan kitab suci justru menutup mata rohani kita akan penyelamatan Allah melalui Kristus yang mengampuni dosa-dosa. Kita juga demikian sekarang ini, meski kita tidak bisa ketemu dengan Tuhan Yesus secara fisik, namun kita alami di dalam setiap kebaikan Allah yang hadir juga di dalam kebaikan manusia. Maka kalau kita mengampuni kesalahan orang, itu juga menjadi bagian dari Yesus yang adalah putra manusia mengampuni dosa orang, dan dengan demikian juga membawa kesembuhan. Nah, saudara-saudariku, marilah kita mengupayakan dalam hidup ini kesejahteraan tidak hanya fisik tetapi juga batin atau rohani, dengan memberi diri untuk diampuni atas segala dosa-dosa kita oleh Kristus. Dan juga akhirnya karena kita mengikuti Kristus, mau menjadi sarananya juga penuh pengampun kepada sesama kita. Karena dengan rohaninya baik, rohaninya relasi dengan Allah baik, maka saya yakin bahwa raga atau badan atau tubuh ini juga akan terpelihara dengan baik. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa mengupayakan kesejahteraan lahir batin, karena kita mendapatkan pengampunan dosa dari Sang Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.